Shalom, selamat pagi. Shalom. Wah, selamat ulang tahun untuk Pelkat GPIB Sejahtera yang ke-62. Wah, senang ya kalau kalian itu ulang tahun. Siapa yang senang kalau ulang tahunnya dirayakan? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi lagi. Yang tinggi lagi. Oke. Coba kalau ulang tahun apa yang kamu inginkan? Coba, ayo. Hadiah. Hadiah apa? Wow, hadiahnya ada yang kepingin hadiah apa? Hadiah boneka unicorn yang besar. Oh, bagus. Ada yang kepingin sepatu baru. Ada yang ingin kue tart yang bagus, biasanya banyak lilinnya, cantik-cantik dan banyak. Ada yang pingin, apalagi ya? Baju baru, pesta, makan bersama. Wah, banyak sekali ya keinginannya. Wah, banyak sekali keinginannya. Oma kali ini di ulang tahun Pelkat yang ke-62 akan memberikan hadiah yang istimewa. Siapa yang ingin tahu hadiahnya apa? Ayo. Enaknya diberi hadiah apa ya? Apa ya hadiahnya? Ada yang punya usul? Dihadiahi apa? Banyak sekali ya usulnya. Oke. Tapi hadiahnya Oma mau bercerita sebagai hadiah Oma. Tapi dengan syarat anak-anak duduk manis, adik-adik duduk manis, cucu-cucuku duduk manis ya. Mendengarkan cerita Oma ya. Ceritanya itu menyenangkan ya. Bagaimana? Siap mendengarkan? Oke, siap mendengarkan? Siap. Ayo, anak-anak yang punya cita-cita, angkat tangan, siap. Bagus. Senang Oma melihatnya ya. Anak-anak punya semangat yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan punya semangat yang luar biasa. Bravo. Ayo kita dengarkan ceritanya ya. Oma membuka Alkitab dulu ya. Baiklah anak-anak, cucu-cucuku, adik-adikku. Waduh, biar tetap muda ya adik-adikku ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Ya, sudah dibuka semua. Nanti kita baca bersama ya. Oke. Tadi sudah dibacakan oleh kakak layanmu ya. Baik, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita dengarkan cerita dari Oma. Sudah siap? Baik. Coba angkat tangannya, siap. 1, 2, 3, siap. Oke. Alkisah, ada 3 pohon di dalam hutan. Nih, ada 3 pohon di dalam hutan. Suatu hari, ketiganya saling menceritakan mengenai harapannya, keinginannya, impiannya, cita-citanya di masa yang akan datang. Siapa yang punya cita-cita? Siapa yang punya impian? Siapa yang punya harapan seperti ketiga pohon ini? Oh, bagus. Anak Tuhan selalu punya harapan, pengharapan. Punya keinginan, punya impian, punya cita-cita. Nah, pohon yang pertama. Nih, pohon yang pertama ya. Pohon yang pertama berkata, "Kelak, aku ingin menjadi peti harta karun. Aku ingin diisi emas, perak, ya, berbagai batu permata. Dan semua orang akan mengagumi keindahanku. Aku peti yang bagus dan isinya sangat berharga." Wah, begitu bangganya pohon yang pertama menceritakan impian dan harapannya. Nah, ternyata pohon yang kedua tidak kalah. Dia tidak mau kalah dengan pohon yang pertama. Dia berkata, "Aku ingin menjadi
kapal yang besar, mewah, yang akan mengangkut raja-raja dunia dan akan kuseberangkan ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat, yang melindungi orang-orang di dalamnya, dan orang-orang di dalamnya akan merasa aman berada dekat denganku. Wah, cita-cita pohon kedua bagus juga ya. Jadi kapal yang besar yang dapat memuat raja-raja seluruh dunia, diseberangkan ke ujung dunia dan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Oh, aku nggak mau kalah. Giliran pohon yang ketiga, protes dia. Dia juga punya cita-cita dan harapan. Berbeda dengan pohon yang pertama dan pohon yang kedua. Ya, ternyata pohon yang ketiga punya cita-cita dan harapan. Apa ya kira-kira cita-cita dan harapan pohon yang ketiga? Impiannya sangat sederhana. Impianku, aku ingin tetap tumbuh di atas bukit. Aku ingin tumbuh besar, tumbuh tinggi di atas bukit. Sehingga orang seluruh dunia akan melihatku. Aku berada di atas, memandangku dan berpikir, akulah yang paling dekat dengan surga. Akulah yang paling dekat dengan Tuhan karena aku yang paling tinggi. Dan aku akan menjadi pohon yang dikenang sepanjang masa. Dan orang-orang akan mengingatku sepanjang masa. Wah, ternyata cita-cita, harapan, dan impian dari 3 pohon itu luar biasa. Yang pertama tadi apa? Pertama, ingin menjadi peti harta karun. Ini peti harta karunnya, ya, yang berisi emas, perak, permata yang indah-indah, perhiasan yang luar biasa. Sedangkan yang kedua, ya, ingin menjadi kapal yang besar. Ini pohonnya sudah besar ya. Menjadi kapal yang besar, kapal yang mewah, yang dapat memuat raja-raja seluruh dunia, diseberangkan ke ujung dunia, ya, dan melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Cita-cita yang luar biasa. Sedangkan yang ketiga, ingin tetap tumbuh besar, tinggi di atas bukit. Sehingga orang-orang di bawah atau di dunia ini bisa melihat dia di puncak bukit tertinggi. Dan dia menjadi pohon yang kokoh, tinggi, dan dikenang sepanjang masa. Wow, luar biasa cita-citanya. Itulah cita-cita, impian, harapan dari ketiga pohon itu. Setelah beberapa tahun berdoa, kalian kalau punya cita-cita, harapan atau impian berdoa enggak? Selalu berdoa ya, berdoa mohon pada Tuhan. Berdoa agar impiannya terkabul. Bapa di surga, kabulkanlah doa kami. Kami ingin menjadi pohon-pohon yang berguna, menjadi pohon-pohon yang dikagumi, menjadi pohon-pohon yang luar biasa. Dan pohon itu tanpa terasa bertahun-tahun menjadi pohon yang besar, tumbuh menjadi besar dan kuat ya. Sampai pelukan kita enggak nyampe ya, enggak nyampe. Nah, setelah pohon itu besar, tiba-tiba datanglah serombongan penebang pohon untuk memotong pohon-pohon itu. Wah, ketika pohon itu merasa senang sekali. Ini saatnya cita-citaku terkabul. Ini saatnya aku akan menjadi peti. Ini saatnya aku akan menjadi perahu yang besar. Ini saatnya aku akan tetap tumbuh besar di atas bukit. Ya. Ternyata ketika pohon itu dipotong oleh tukang ini ya, orang-orang yang datang tadi ya, mereka dipotong. Oh, bentar ya, saya carikan dulu ya pemotongnya. Nih. Nah, ini pemotongnya ya, gergaji ini dipotong.
pohonnya tumbang. Pohon kedua dipotong juga, kruk, 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 kruk. Karena yang motong juga orangnya banyak ya. Ya, pohon itu ketiga-tiganya tumbang. Ya, nih ya, alatnya saya taruh dulu. Oke. Oke. Pohon pertama yang tumbang tadi dibawa oleh orang-orang itu ke suatu desa. Ya, dibawa dan apa? Dibuat sebuah peti atau tempat makan ternak, atau bahasa lainnya palungan seperti ini nih. Ini palungan ini. Ya. Seperti palungan. Ya. Palungan ya. Palungan itu adalah tempat makan ternak. Wah, sedih. Pohon pertama sedih. Kenapa aku hanya jadi palungan? Kenapa? Dan aku ditempatkan di kandang yang bau. Bau tai. Ya. Sedih. Setiap hari hanya diisi rumput, diisi jerami, kemudian ternak-ternaknya kambing, domba makan, ya. Wah, semakin sedih. Bertahun-tahun, ya, waktu berlalu, kayu yang dijadikan palungan itu hanya diisi rumput, jerami, dan untuk makan ternak. Ya, sudah putus harapan daripada pohon pertama. Cita-citaku tidak tercapai. Aku hanya sebagai tempat makan ternak. Nah, ternyata pohon yang kedua diangkat ini ya, dibawa ke dermaga. Ya, dermaga itu tempat bersandarnya kapal-kapal, tempat membuat kapal ya. Nah, Pak sana, wah, dengan senangnya pohon kedua, aku tercapai cita-citaku akan menjadi kapal yang besar, aku dibawa ke dermaga. Ternyata setelah sampai di dermaga, pohon ini hanya dijadikan perahu kecil seperti ini, ya, hanya sebagai perahu kecil. Kasihan ya, sedih. Kenapa aku hanya sebagai perahu kecil? Aku tidak bisa memuat raja-raja. Ya, menangis, sedih hatinya. Dia putus harapan. Ternyata hanya sebagai perahu kecil yang dipakai nelayan untuk mencari ikan. Ya, mencari ikan kecil sekali ya. Hanya muat berapa ya? Paling banyak 6 orang. Ya, 6 orang itu pun sudah agak oleng-oleng gini ya. Ya, impian kapal besar itu untuk mengangkut raja-raja punahlah sudah. Karena waktu demi waktu tetap saja jadi perahu kecil yang dipakai untuk mencari ikan oleh nelayan-nelayan di situ. Wah, tidak ada harapan lagi ya, kasihan. Bagaimana dengan pohon yang ketiga? Pohon yang ketiga ternyata yang kemarin itu hanya dipotong, dijadikan balok besar, ya, balok besar dan panjang. Tahu balok? Kayu yang dibuat segi 4 gitu ya, tapi panjang sekali, ya. Dan dibiarkan di tengah hutan, di dalam kegelapan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, dia tetap di dalam hutan yang gelap, kepanasan dan sebagainya. Tidak ada yang memperhatikan lagi, ya. Sedih ya. Karena apa? Keinginan menjadi pohon yang tumbuh di puncak bukit tertinggi punah. Dia dipotong, dibuat balok, dibiarkan di tempat yang gelap. Oke. Apakah adik-adik pernah mengalami punya cita-cita, punya harapan, punya impian, tetapi tidak sesuai dengan harapan itu? Wah, Oma juga pernah loh ya. Pernah, semua orang pernah mengalami. Sedih ya, sedih. Pohon-pohon tadi tidak tercapai semua cita-citanya, harapannya, ya. Kemudian
suatu hari ada sepasang suami istri, istrinya sedang hamil besar. Jalannya sudah gini ya, sudah berat sekali ya, karena perutnya sudah besar ya. Sang istri sudah mau melahirkan, tapi tidak ada tempat yang layak untuk melahirkan. Yang ada hanya kandang ternak. Nah, akhirnya istrinya melahirkan dan anaknya diletakkan di atas tempat makan ternak itu, yaitu yang namanya adalah palungan ya, yang dibuat ya, diberi alas jerami ya, supaya hangat diberi alas jerami. Dan bayi yang ada di dalam palungan itu, palungan yang terbuat dari pohon yang pertama. Ternyata banyak orang yang datang untuk menyembah bayi itu. Akhirnya pohon yang pertama sadar bahwa di dalam palungannya telah diletakkan harta yang terbesar sepanjang masa. Oh, puji Tuhan, ternyata di dalam palunganku terletak harta yang terbesar sepanjang masa. Ya, pohon pertama baru menyadari bahwa dirinya dipakai sebagai tempat harta yang terbesar sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian, lama sekali ya, bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu kecil tadi ya. Perahu yang terbuat dari pohon yang kedua ya. Laki-laki itu naik di sana dan mereka mengayuh ke tengah danau. Ya, ke tengah danau. Pohon kedua berpikir bahwa dia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Sedih hatinya, ya, sedih hatinya. Nah, tetapi belum jauh dari tepi danau, tiba-tiba datang badai menyerang, ya. Badai itu datang. Wah, ya, besar sekali ya, sehingga yang perahu kecil itu terombang-ambing. Orang yang di dalamnya panik semuanya. Tapi ada seorang laki-laki yang berdiri, berkata, "Diam dan tenanglah." Dan apa yang terjadi? Badai itu pun menjadi diam, berhenti, ya. Nah, ketika itulah kayu yang kedua baru menyadari bahwa dia telah mengangkut raja dari segala raja, raja di atas segala raja. Nah, itu kisah dari pohon yang kedua ini ya, yang tadi ingin jadi perahu besar. Nah, setelah beberapa waktu, ternyata akhirnya seorang datang mengambil pohon yang ketiga. Pohon yang berupa balok tadi ya. Pohon yang ketiga. Dan pohon yang ketiga ini karena sangat besar, baloknya sangat besar dan kuat, ya, berat sekali. Dan dipikul oleh seorang laki-laki di sepanjang jalan, terseret-seret dengan penuh luka di wajah, di tubuhnya. Dia memikul di antara orang-orang ya yang mengejek, mengolok-olok. Ya, laki-laki itu sampai di atas bukit tertinggi dan dia disalibkan di sana, ya, dipakukan di kayu tadi ya, mati di kayu salib. Kayu ketiga terheran-heran, ternganga. Akhirnya aku menyadari, ya, itu dalam hati kayu yang ketiga dan diucapkan, "Mohon ampuni kami Tuhan. Ternyata aku begitu dekat dengan Tuhan karena Yesuslah yang disalibkan padaku." Wah, pohon ketiga sangat dekat dengan Tuhan.
Dia juga ada di atas bukit tertinggi yang dilihat oleh banyak orang sepanjang masa. Ya, dia menjadi kayu salib untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Luar biasa anak-anak, luar biasa suku. Ternyata 3 pohon itu semuanya berguna. Nah, adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku, ya, pasti semua punya cita-cita kan? Oke, tapi seringkali diremehkan, dianggap rendah, rapuh, lemah, dan gampang tumbang, ya. Kayu itu memang hanyalah kayu ya. Kayak mana ya kayu nih? Ini ya. Ini ada tiangnya nih. Kayu hanyalah kayu. Pasti rapuh suatu saat. Pasti kalah dengan besi. Pasti kalah dengan beton ya. Tapi jangan bersedih dan berputus asa ya. Sabda Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh ya. Maksudnya apa ya? Ayo, siapa yang tahu maksudnya? Kayu itu bisa berdiri kokoh jika punya akar yang kuat, akar yang rajin menyerap gizi, ya, akar yang rajin menyerap vitamin dari tanah untuk terus bertumbuh besar, bertumbuh subur. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, yang pertama harus rajin menikmati sabda Tuhan sebagai gizi iman kita. Yang kedua, taat ajaran baik, senang mendengar nasihat orang tua, juga guru, tekun belajar ya, selalu belajar walaupun sekarang ada daring, ada luring, tekun belajar, jangan berputus asa. Kemudian yang ketiga, mau berjerih payah, berlatih menempuh ujian-ujian. Jika kita mau yang pertama, menikmati sabda Tuhan sebagai gizi iman, taat ajaran yang baik dan mau mendengar nasihat orang tua, guru, dan tekun belajar, mau berusaha berjerih payah berlatih dan menempuh ujiannya, niscaya kita akan berhasil. Jika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan penuh percaya, maka kita akan dimampukan mengerjakan pekerjaan Tuhan seturut rencana Allah, yaitu shalom. Menjadi damai sejahtera bagi sesama teman kita, orang yang kita temui di sehari-hari, di sepanjang jalan, ya, di lingkungan kita. Kita tidak takut. Bahkan kita akan menolong sahabat kita yang kesusahan, ya, seperti yang sedang berusaha sehat dari virus corona, ya. Jadi jadilah kita sebagai pohon yang teguh, kokoh ya, supaya kita bisa menolong yang lain. Sekalipun kita sudah berdiri kokoh ya, bisa menolong orang lain, Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Wah, aku yang terkuat, aku yang terbaik, aku sudah banyak menolong orang. Tidak demikian ya. Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong. Kita harus menghargai siapapun. Oke. Nah, ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana indah untukmu. Jika engkau percaya kepadanya, Ia akan memberikan berkat-berkat yang besar. Ketiga pohon tadi mendapatkan apa yang mereka inginkan ya, tetapi tidak dengan cara mereka. Tidak seperti cara mereka yang mereka bayangkan. Seperti halnya kita. Harapan-harapan kita. Tuhan akan mengabulkan harapan-harapan kita. Tidak dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Begitu juga dengan kita ya. Tidak selalu tahu apa rencana Tuhan terhadap hidup kita ya. Kita hanya tahu bahwa jalannya bukanlah jalan kita. Tetapi jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita selamanya. Amin. Tetaplah jadi anak Tuhan yang rajin, menolong sesama sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Shalom.